pagi teman-teman mahasiswa, jumpa lagi kita di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita kemarin udah membahas tentang aspek akuntansi. Nah, kita sekarang akan membahas tentang aspek manajemen operasional dan teknologi. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas agak lumayan banyak ya. Di sini ada 8 subbab. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen operasional, kemudian keputusan dalam manajemen operasional. Yang ketiga yaitu tentang proses produksi. Untuk yang keempat kita akan membahas tentang pemilihan teknologi. Yang kelima kita akan membahas perencanaan kapasitas. Yang keenam perencanaan lokasi. Kemudian yang ketujuh perencanaan layout, dan kedelapan perencanaan sistem kerja. Kita langsung saja mulai ke pengertiannya. Jadi manajemen operasi ini adalah kegiatan mengatur atau mengelola secara optimal suatu sumber daya yang tersedia dalam suatu proses transformasi. Jadi pengubahan barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga dia bisa menjadi output yang mempunyai manfaat lebih dari yang sebelumnya. Keputusan dalam manajemen operasional ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dia harus memperhatikan desain produk dan jasanya, kemudian perencanaan proses produksi, kemudian dia harus memperhatikan layout fasilitasnya, kemudian dia harus memperhatikan juga penentuan lokasi dan material handling, desain tugas dan pekerjaan, kemudian peramalan produk dan jasa, dan juga harus memperhatikan penjadwalan dan perencanaan produk. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi. Nah, jenis proses produksi ini menurut Render itu ada 3, yaitu ada fokus proses, yaitu produk yang jumlahnya sedikit tapi jenisnya beraneka ragam. Jadi suatu perusahaan itu memproduksi difokuskan pada prosesnya, yaitu jumlahnya sedikit tapi dia jenisnya itu macam-macam. Nah, ini disebut juga intermittent proses. Kemudian ada fokusnya ke produk. Jadi si perusahaan ini memproduksi produk yang jumlahnya itu banyak tetapi variasinya sedikit. Nah, ini disebut juga dengan continuous process. Kemudian yang ketiga, si perusahaan ini menggunakan fokus proses berulang, yaitu merupakan proses yang dia itu berulang, di mana dalam proses ini dia itu menggunakan proses yang dia itu selalu yang mengulang lagi. Jadi dari awal sampai akhir mengulang lagi, seperti itu, berulang-ulang prosesnya. Kemudian ada yang kedua yaitu perencanaan proses. Perencanaan proses ini memutuskan tentang komponen mana yang akan dibuat sendiri atau dibeli dari pemasok. Jadi si perusahaan ini pada proses produksi ini juga harus merencanakan komponen-komponen mana yang harus yang bisa dibuat sendiri atau nantinya akan dilempar misalkan kepada perusahaan lain untuk memberi stok gitu ya. Karena di sini mungkin ada alasan mungkin biayanya, dari biaya kalau kita produksi sendiri kok lebih mahal, atau mungkin dari kualitasnya kalau misalkan kita pakai pihak ketiga atau supplier itu kok sepertinya kualitasnya lebih bagus daripada kalau kita produksi sendiri. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian ada pemilihan peralatan. Nah, di sini kriteria dalam menentukan peralatan yang akan dibeli itu pertama biayanya. Kemudian ada di sini biaya ada 2, ada biaya pembelian dan biaya operasi. Kemudian penghematan harian. Jadi kalau misalkan kita akan membeli peralatan A dan B gitu, kita akan lihat mana yang kira-kira dia bisa menghasilkan penghematan harian ketika dipakai itu, apakah produk atau peralatan A ataukah peralatan B,
seperti itu. Kemudian ada peningkatan pendapatan. Kemudian harus dilihat resiko dan ketidakpastiannya. Jadi akan dibandingkan, untuk memilih peralatan itu akan dibandingkan mana sih yang dia tuh resikonya lebih rendah, seperti itu. Kemudian ada dokumen proses produksi. Dokumen yang menjelaskan secara detail spesifikasi, proses fabrikasi, dan distribusi suatu produk atau yang disebut dengan rencana proses. Nah, di sini rencana proses ini ada yang pertama blueprint, yaitu gambaran detail rancangan suatu produk. Kemudian ada bill of material, yaitu daftar bahan bakunya. Kemudian ada assembly chart atau product structure diagram, yaitu diagram skematik yang dia menjelaskan hubungan setiap komponen itu dalam dengan satu induk rakitan. Kemudian ada operation process chart, itu daftar operasi yang harus dilakukan dalam proses fabrikasi sebuah produk. Kemudian yang terakhir yaitu ada flow chart, yaitu sebuah diagram yang dia menjelaskan kegiatan yang terjadi pada proses produksi, mulai dari datangnya bahan baku sampai produk itu sudah jadi. Ya, contohnya di bawah ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan teknologi. Nah, dalam melakukan pemilihan teknologi ini, itu di sini menyangkut dari perkembangan teknologi yang berhubungan dengan manajemen operasi. Itu ada dua jenis, teknologi fabrikasi dan teknologi informasi. Jadi kalau di sini itu teknologi fabrikasi itu semisalkan dalam proses fabrikasi itu perusahaan itu menggunakan dia misalkan suatu teknologi yang sudah canggih, misalkan seperti dia menggunakan segala alatnya berbasis komputer, kemudian misalkan dia menggunakan robot gitu dalam dalam prosesnya, seperti itu. Kemudian untuk teknologi informasi ini bisa menggunakan jadi ini dalam teknologi informasinya ini misalkan dia menggunakan sistem integrasi yang dia sudah canggih gitu ya. Contohnya sistem informasi manajemennya itu dia sudah terintegrasi. Nah, seperti itu dia menggunakan teknologi informasi yang tinggi, seperti itu. Kemudian ada perencanaan kapasitas. Nah, di sini untuk merencanakan kapasitas ini yang pertama harus dilakukan yaitu melakukan pengukuran kapasitas. Nah, di sini rumusnya adalah untuk mengukur kapasitas, persen pengukuran kapasitas itu sama dengan pemakaian kapasitas sesungguhnya dibagi dengan kapasitas yang tersedia kemudian dikali dengan 100%. Nah, di sini ada juga cadangan kapasitas, yaitu 1 dikurangi persen penggunaan kapasitas, dan di sini ada rated capacity. Di sini yaitu ukuran kapasitas digunakan secara maksimal. Nah, untuk mengukur rated capacity sendiri ini maksimalisasi kapasitas ini dengan cara mengkalikan antara kapasitas dengan pemanfaatan atau utilisasi dengan efisiensi. Kemudian yang kedua ada perencanaan kapasitas jangka pendek. Nah, di sini berdasarkan pengukuran kapasitas tadi, kemudian perusahaan itu akan melakukan perencanaan kapasitas jangka pendek, kemudian dia melakukan perencanaan kapasitas jangka panjang, kemudian untuk dia jangka lebih panjangnya lagi dia melakukan strategi ekspansionis, perluasan. Nah, contoh pengukuran kapasitas. Jadi contoh soalnya misalkan PT X ini memiliki sebuah pabrik untuk memproduksi roti. Di fasilitas ini dia memiliki efisiensinya itu 90% dan utilisasinya 80%. Dan untuk memproduksi roti digunakan dia 3 lini proses. 3 lini ini beroperasi 7 hari dalam seminggu dengan dia 3 kali pergantian shift setiap 8 jam setiap hari. Setiap lini ini didesain untuk memproduksi 120 roti dalam waktu 1 jam. Nah, berapakah rated capacity fasilitas tersebut?
Jawabnya adalah di sini kita bisa mengalihkan karena ada 3 lini, maka kita kalikan di sini 3 kali dengan 7 hari. Dia beroperasi secara continuous selama 7 hari. Dan di sini ada pergantian shift setiap 8 jam. Setiap hari kan ada 3 shift ya, 3 shift pergantian, maka dikalikan dengan 3 shift. Kemudian setiap lini itu didesain untuk memproduksi 120 roti, dikali dengan 120 roti, dan setiap satu shift itu kan 8 jam, maka dikali dengan 8 jam. Totalnya adalah kapasitasnya sebesar 60.480 roti. Nah, di sini kemudian dikalikan dengan pemanfaatan atau utilisasinya sebesar 80% dan efisiensinya sebesar 90%. Sehingga rated capacity diperoleh sebesar 43.546 roti. Jadi di sini kapasitas maksimalnya dari fasilitas memproduksi roti ini sebesar 43.546 roti. Setelah merencanakan tadi, kemudian kita akan merencanakan perencanaan lokasi. Jadi di sini lingkup perencanaan lokasi ini ada teknologi transportasi dan komunikasi, biaya transportasi, kemudian kualitas kehidupan, kuota impor, dan hambatan perdagangan. Kenapa empat hal ini? Karena kita tahu ya sekarang kan yang namanya globalisasi seperti itu, kemudian sudah istilahnya nggak ada batas gitu ya antara luar negeri dengan dalam negeri. Nah itu kan sekarang kita sudah bebas ya, maksudnya dari luar mau ke dalam negeri juga bisa, kemudian dari dalam kita mau mendirikan perusahaan di luar negeri itu bisa. Nah di sini yang harus ditekankan dalam merencanakan lokasi itu adalah teknologi transportasinya. Misalkan ada perusahaan mana dari luar negeri, dia mau mendirikan pabrik di Indonesia seperti itu. Dia harus melihat juga dari teknologi transportasinya lancar atau tidak di satu daerah itu. Kemudian komunikasinya bagaimana di satu daerah itu, apakah terhambat, sinyalnya seperti apa. Nah itu kan nanti akan mempengaruhi kelancaran produksi pabrik tersebut. Kemudian dilihat juga dari biaya transportasinya, apakah di sana itu untuk mengangkut barang dari misalkan katakanlah pabriknya di Solo seperti itu, kemudian bahan bakunya kita ambil dari Jogja, apakah biaya transportasinya itu mahal atau tidak, mudah atau tidak, kemudian banyak hambatan atau tidak, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kualitas kehidupan, jadi kualitas kehidupan di samping-samping di sekitar ini pabrik yang akan dijadikan lokasi untuk produksi itu seperti apa, apakah dia sudah cukup baik, apakah harus ditambah fasilitas tertentu sehingga dia dapat menjamin kesejahteraan si pekerja pabriknya tersebut. Kemudian dilihat juga kuota impornya dan hambatan perdagangan. Misalkan apabila di Indonesia apabila kita mendirikan perusahaan di Indonesia ini, kebijakan-kebijakan apa saja, misalkan kuota impor atau hambatan perdagangan apa saja yang akan dialami atau yang akan mungkin terjadi di suatu perusahaan tersebut. Seperti itu harus juga dikaji. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan, ada tenaga kerja, transportasi, kemudian konsumen dan pasar. Jadi di sini dilihat dari tenaga kerjanya, apakah tenaga kerjanya itu banyak yang terdidik atau banyak tenaga kerja yang kurang terdidik seperti itu. Kemudian transportasinya tadi juga dilihat apakah ada kemudahan transportasi atau tidak. Kemudian ada konsumen dan pasar, di sini dilihat untuk lokasi tersebut apakah dia
konsumennya itu banyak atau tidak, kemudian dilihat dari pasarnya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga ada metode penentuan lokasi. Di sini ada kualitatif, metode kuantitatif, center of gravity, dan metode transportasi. Yang pertama, metode kualitatif ini adalah dia melihat dia mendeskripsikan suatu lokasi gitu. Misalkan katakanlah mendirikan usaha di pusat kota dan di misalkan katakanlah pinggiran kota, seperti itu. Dilihat kalau misalkan katakanlah kita memproduksi atau kita akan mendirikan sebuah pabrik gitu kan. Nah, kita juga harus melihat misalkan lokasinya itu apakah mau di dalam kota apa di pusat kota apa di pinggiran kota, dinilai. Jadi misalkan kelemahannya apa kalau di luar kota di pinggiran gitu, di pinggiran kota, dan apa kelebihannya. Nah, kemudian itu nanti dikuantifikasikan dinilai gitu ya. Jadi ini nih poin plusnya, ini poin minusnya. Terus kemudian misalkan mendirikan pabrik di dalam kota, itu mungkin aksesnya mudah, tapi kan perizinannya mungkin susah, atau mungkin kalau misalkan mau membangun itu susah karena kan ada barang-barang alat-alat berat masuk ke dalam kota kan harus izin gitu ya. Jadi mungkin biayanya lebih banyak, kemudian atau sewa tanahnya, atau mungkin harga tanah untuk mendirikan lokasi itu mahal. Nah, itu bisa keduanya itu nanti diperbandingkan dan dicari manakah yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu metode kuantitatif. Nah, kuantitatif ini nanti diukur gitu ya, diukur dari bisa biayanya. Misalkan kalau misalkan mau mendirikan pabrik katakanlah pabrik X itu di Solo. Nah, nanti perusahaan juga akan mendirikan gudang-gudangnya yang akan menyuplai pabrik itu agar bisa beroperasi. Nah, itu misalkan katakanlah di mana Sukoharjo, Wonogiri, di Jogja gitu ya. Nah, itu nanti dibandingkan dulu. Dia dibandingkan dari biaya, misalkan biaya transportasinya. Apakah dari ketiga lokasi ini mana sih yang kira-kira biayanya itu lebih sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan penentuan lokasi. Kemudian ada metode center of gravity. Misalkan pabriknya itu tempat gudang-gudangnya itu katakanlah di mana ya, Jogja, kemudian di Wonogiri, kemudian di Sukoharjo. Nah, itu kan menyebar gitu ya, tempat-tempatnya menyebar. Nah, di sini untuk menentukan lokasi bagaimana sih tiga tempat tadi itu bisa menyuplai ke lokasi produksi itu agar tidak terlalu biayanya agar tidak terlalu tinggi. Jadi makanya ini ada metode center of gravity, dicari titik temu antara tiga lokasi tersebut. Jadi ketiga tempat tadi itu tidak akan memakan banyak biaya gitu. Atau misalkan kita katakanlah pabrik yang dia akan supply untuk kebutuhan konsumen di katakanlah sekitarnya, misalkan yaitu tadi Jogja, kemudian di Sukoharjo, kemudian di Wonogiri gitu. Nah, dia menentukan satu pabrik yang dia itu bisa menyuplai ke ketiga area itu dengan biaya yang tidak jauh berbeda gitu loh. Jadi biaya rata-rata seperti itu. Kemudian ada yang keempat yaitu metode transportasi. Nah, di sini dispesifikasikan dia melihat dari biaya transportasinya antara ketiga lokasi itu, transportasinya itu mana yang lebih rendah gitu ya biaya transportasinya.
Kemudian selanjutnya ada perencanaan layout. Nah, di sini perencanaan layout ini adalah rencana pengaturan semua fasilitas produksi untuk memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Di sini manfaatnya bisa meningkatkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi proses pemindahan bahan, menghemat penggunaan ruangan, kemudian ada efisiensi penggunaan fasilitas, mempersingkat waktu proses, dan meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Kemudian selanjutnya ada perencanaan sistem kerja. Nah, di sini dua elemen penting dalam perencanaan sistem kerja itu adalah rancangan kerja dan ada pengukuran kinerja, seperti itu. Nah, di sini akan difokuskan membahas tentang rancangan kerja. Ada 3 jenis pendekatan dalam rancangan kerja ini. Manajemen ilmiah, yakni menerapkan spesialisasi dalam suatu pekerjaan. Kemudian ada pendekatan perilaku dan pendekatan sosioteknis, yaitu pendekatan yang dia mengarah pada pengembangan kerja yang tidak semata-mata itu mencerminkan teknologi yang paling ekonomis, tapi dia juga memperhatikan faktor sosial tempat si karyawannya itu bekerja. Jadi hubungan sosial antara si karyawan itu juga diperhatikan. Jadi tidak semata-mata kalau manajemen ilmiah kan dia hanya spesialisasi, jadi satu orang itu mengerjakan satu pekerjaan gitu ya, tapi itu akan kelemahannya itu akan boring gitu ya, karena kan ya udah kamu kerjanya ini aja gitu. Kemudian kalau untuk pendekatan perilaku, dia masih diberi ruang bahwa satu orang itu bisa mengembangkan spesifikasinya diri sendiri, spesifikasi dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian untuk yang sosioteknis ini dia juga mengembangkan spesifikasi diri, tapi juga memperhatikan faktor sosial tempat si karyawan itu bekerja. Oke, sekian untuk pertemuan ke-9. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.